Ya Habibi ya Muhammad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah atas rahmat dan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini tahapan data sharing sudah kita lewati beberapa, dan insya Allah hari ini tahapan selanjutnya untuk materi media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Jadi rencananya insya Allah sesi ini dengan tema ini akan diikuti sampai 7 sesi dengan jadwal dan waktu yang sudah panitia sebar ke Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin alhamdulillah Pak Wijanarka selaku dataser kita hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti sebentar setelah ini kami akan berikan kepada beliau. Mungkin di awal ini kita mungkin perkenalan dulu, terus nanti selanjutnya bagaimana dari arahan beliau mengenai materi mengenai metode pembelajaran dan evaluasi pembelajaran ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, mungkin sebagai pembuka saja, nanti Pak Wijanarka yang lebih yang memperkenalkan diri lebih lanjut. Jadi biodata dari dataset kita hari ini, Bapak Wijanarka, sarjana teknik, magister teknik, lahir di Semarang pada tahun 1971. S1 arsitektur di Universitas Unika Sugira Pranata, kemudian S2 di Teknik Arsitektur Universitas Diponegoro. Dan beliau juga hari ini sekaligus lektor kepala di Universitas Palangkaraya. Dari biodata beliau juga ini lumayan banyak, termasuk juga beliau ini aktif menulis. Sekarang itu ada 4 buku yang beliau sudah terbitkan. Kemudian beliau juga pernah ikut ini, akhir tahun 2019 terakhir beliau ikut dosen merenung selama 2 tahun di Universitas Institut Teknologi Kalimantan. Jadi Pak Wijanarka, Bapak Ibu sekalian, ini sudah punya banyak pengalaman yang barangkali mungkin bisa menginspirasi kita sekaligus menjadi sarana pembuka pikiran kita untuk apa sih yang bisa kita pelajari, utamanya mengenai media pembelajaran, bagaimana evaluasi pembelajaran. Saya pikir pengalaman dataset kita hari ini itu sudah cukup komplit untuk kemudian kita bisa belajar banyak lah
kepada beliau. Jadi segini saja ini untuk pembukaan. Jadi tidak supaya untuk mengefektifkan waktu, mungkin saya undang Pak Wijanarka, mungkin bisa sedikit mengantar. Kemudian bagaimana metode dan lain sebagainya kami serahkan ke Pak Wijanarka. Nanti sebentar mungkin kalau ada sesi diskusi ya kita lanjut ke diskusi, Pak. Oke. Ayo silakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Ini kami di Muhammadiyah Buton ini mendapat tugas tentang metode pembelajaran. Ya. Jadi saya cerita sedikit ketika saya mendaftar data sharing itu bayangan saya tidak daring. Ya. Jadi saya tidak daring karena di panduannya itu kan bisa daring dan bisa datang gitu kan. Nah, kebetulan kalau saya dapatnya Pertisas ini lokasinya berhubungan dengan laut ya. Itu yang saya senang gitu ya. Tapi ternyata harus daring ya. Ternyata harus daring, jadi tidak bisa datang ke sana. Jadi banyak, jadi saya dapat tugas 7 ya, 7 di perguruan tinggi. Hampir semuanya itu berhubungan dengan laut semua. Karena ya berkaitan dengan riset saya ya. Riset saya tentang lebih konten tentang bangunan apung atau bangunan di tengah laut ya, di atas laut. Nah, di dalam tugas kita sering di Muhammadiyah Buton ini saya di sini 7 hari ya. Ini yang pengantar. Jadi kalau saya lihat core-nya itu lebih mengarah ke blended learning dan flip learning ya, lebih mengarah ke situ ya. Ya saya sangat setuju ya. Mengapa sangat setuju? Nanti saya share ya. Saya share PowerPoint nanti Bapak Ibu bisa tahu mengapa memang kita harus 2 metode itu ya. Dan memang ini tidak terlalu banyak yang menggunakan 2 metode itu ya. Saya sudah mengajar selama hampir 20 tahun itu kebanyakan dengan metode tradisional ya. Metode tradisional. Nanti seperti apa metode tradisional nanti bisa lihat di PowerPoint saya. Dan saya biasanya kalau menyampaikan di beberapa dataser itu menyampaikan PowerPoint ya sekitar 30-an menit ya. 30 menit, kemudian lebih banyak ke diskusinya ya. Sehingga ada umpan balik. Nah, di pertemuan pertama ini karena pengantar kan, jadi PowerPoint saya nanti banyak gambar-gambarnya ya. Gambar-gambarnya belum mengarah ke materi. Mungkin nanti yang pertemuan kedua kita langsung ke blended learning-nya langsung. Baik, mungkin saya ingin men-share ya. Men-share. Sudah kelihatan, Bapak Ibu? PowerPoint saya sudah kelihatan. Nah, ini hanya 18 halaman, tapi banyak gambarnya ya. Ada tulisan-tulisannya ya. Jadi, di sini saya ya, di pertemuan pertama ini memberikan pengantar saja. Pengantar saja. Jadi intinya ini kan pembelajaran berbasis pada student ya, berbasis pada mahasiswa, berbasis pada mahasiswa. Nah, ini
saya ini mengembangkan dari TOR ya, TOR yang diusulkan oleh Muhammadiyah Buton. Ada 7 pertemuan ya, 7 pertemuan. Jadi nanti karena di TOR itu ada indikator capaiannya ya. Jadi nanti pertemuan 1 ini kita pengantar, pertemuan 2 tentang blended learning. Nah, pertemuan 3 itu gimana cara menyusun RTS ya, karena ini berkaitan dengan metode RTS blended learning. Dan saya harapkan nanti Bapak Ibu juga praktek ya, praktek membuat RTS, tapi tidak seluruh perkuliahan ya. Misalnya dalam satu perkuliahan ada 16 pertemuan ya, nyoba 1 pertemuan saja ya, 1 pertemuan itu RTS-nya gimana. Formatnya sudah ada ya, nanti tinggal ngisi saja. Nah, saya harapkan di pertemuan keempat ini ya ada 1-2 dosen itu presentasi misalnya tentang RTS blended learning itu. Kemudian pertemuan keempat saya lanjutkan dengan flip learning. Dan pertemuan kelima praktek penyusunan ya, penyusunan RTS flip learning. Kemudian, nah pertemuan keenamnya ya mungkin ada 1-2 dosen yang presentasi tentang RTS flip learning ya. Tidak semua pertemuan ya, cuma ya contoh 1 pertemuan kesekian itu RTS-nya seperti apa. Yang keenam teknik pembelajaran daring karena mengapa ini saya taruh di 6. Nah, nanti setelah tahu RTS-nya nanti kita akan tahu media-media pembelajaran yang dibutuhkan dalam blended dan flip itu apa saja. Nanti kita bisa tahu di RTS tersebut. Nah, yang terakhir mungkin nanti evaluasi pembelajarannya seperti apa. Nah, jadi ini Bapak Ibu, jadi selama 7 hari atau 7 pertemuan ya, saya mengadopsi dari TOR, nah saya rangkum menjadi seperti ini. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini selalu saya sampaikan ini ya, baik di dalam detaser, dalam detasering, kepada mahasiswa-mahasiswa yang saat ini, bahwa kita ada beberapa generasi ya, ada generasi X, generasi Y, generasi Z. Saya termasuk generasi X ya. Saya termasuk generasi X, dan saat ini mahasiswa kita itu termasuk generasi Z. Jadi mahasiswa baru termasuk generasi Z. Jadi dosen itu usianya selalu bertambah. Dosen kan selalu bertambah. Tapi yang namanya mahasiswa itu usianya ya segitu-segitu saja ya. Nanti ada mahasiswa baru usianya berapa? Umur 17, 18 atau 18, 19. Mahasiswa baru tahun 2000, tahun 2000 dan 2020 ya angkatan baru ya usianya segitu ya, segitu aja terus. Jadi itu kadang menjadi yang sering sekali terus banyak dosen yang mengeluh kan. Kok sekarang mahasiswanya kok diajar gini nggak bisa misalnya gitu kan. Berbeda dengan zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu ya mahasiswanya Gen X, dosennya juga Gen X kan. Jadi sama-sama. Teknologinya juga sama. Nah, sekarang teknologinya berbeda ya. Sekarang berbeda antara dulu saya diajar dan sekarang berbeda sekali. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Yang perlu kita pahami tentang generasi Z ini. Generasi Z mungkin punya teknologi yang jauh lebih banyak dikuasai daripada kita. Nah, saat ini mungkin kita tidak pernah memanfaatkan teknologi mereka untuk pembelajaran. Jadi ya, sekarang mungkin saatnya kita beradaptasi dengan teknologi yang mereka
sering gunakan, sehingga teknologi mereka kita pakai untuk metode-metode pembelajaran, sehingga akhirnya ya terjadi nyambung gitu ya. Sehingga mungkin tidak akan muncul lagi istilahnya, wah sekarang kok mahasiswa diajari gini kok gimana gitu ya. Dan dari beberapa penelitian bahwa mahasiswa sekarang itu Gen Z itu hanya bisa konsentrasi dalam waktu hanya berapa 7-8 menit, 7-8 menit. Oleh karenanya kalau Bapak Ibu melihat media-media pembelajaran sekarang ini yang menggunakan video itu tidak panjang-panjang, hanya cuma 3 menit, hanya cuma 5 menit. Nah, itu karena mengikuti tingkat konsentrasi mereka. Nah, oleh karenanya mungkin ketika kita belajar dengan metode tradisional di kelas dengan papan tulis ya, mereka setelah 7 menit itu ya akan gusar ya. Istilahnya ingin lihat HP, ingin lihat apa. Nah, itulah yang perlu kita pahami dalam metode pembelajaran. Nah, ini mungkin zaman saya dulu ya. Zaman saya dulu ngajarnya pakai metode tradisional, berawal dari papan tulis, pakai kapur misalnya, kemudian berkembang ada papan putih, whiteboard ya, pakai spidol. Kita semua melihat Pak dosennya ngajar, kan? Jadi dosen menjadi fokus ya. Semua mahasiswa melihat dosennya, melihat apa yang ditulis, mendengar apa yang dia ucapkan, mengikuti buku-buku yang disarankan beliau. Nah, jadi ini metode pembelajaran mungkin zaman saya ini, zaman generasi tahun 90-an, 80, 90-an, seperti ini. Kemudian berkembang ya. Kemudian berkembang metode pembelajarannya sehingga muncul OHP ya. Mungkin dosen-dosen baru di Universitas Muhammadiyah Buton ini mungkin tidak mengenal ini ya, ada dosennya tidak nulis di papan tulis tapi nulisnya di OHP ya. OHP ada layarnya. Nah, ini kan berkembang, teknologinya berkembang. Ada OHP ya. Ada kertas transparansi, ada spidol transparansi. Nah, itu kan metode-metode pembelajarannya seperti itu. Jadi mahasiswanya serius ya, mendengar apa yang dia lihat di dosennya dan apa yang tersorot di papan. Nah, ini mungkin dalam waktu 1 jam masih bisa serius seperti ini ya. Tapi kalau sekarang generasi Z yang dari hasil riset itu dia tingkat konsentrasi, dia bisa konsentrasi dalam waktu 7 menitan ya, mungkin setelah itu ya terus besar ya. Kecuali kalau memang teknik pembelajarannya, cara pembelajaran yang dilakukan oleh dosen itu sangat menarik ya. Tapi kalau nggak menarik ya akhirnya ya mungkin mereka tidak tertarik. Bahkan ketika kita awal-awal pandemi itu kan banyak juga di koran-koran itu kan dosen ngajarnya kurang menarik gitu kan, sehingga saya hanya duduk-duduk gitu kan di koran atau apa kan masih banyak yang seperti itu ya. Jadi ya mereka sudah terbiasa melihat sesuatu yang menarik ya. Terus melihat dosennya yang kurang menarik, ya jadi tidak menarik kuliahnya itu. Ini sudah teknik baru ya, dengan PowerPoint ya. Dengan PowerPoint digunakan di laptop. Ya. Waktu saya kuliah dulu, belum ada ini ya. Saya lulus tahun 96, S1-nya. Itu di kampus saya belum ada yang menggunakan PowerPoint. Nah, setelah S2 aja, yang tahun 2000 baru mulai ada. Nah, ini mungkin gambar ini sudah sangat canggih ya. Layarnya sudah tidak seperti layar yang bisa diangkat, itu layarnya seperti layar LCD ya. Layar TV ya. Ini mungkin sudah sangat canggih ya. Dan mungkin juga jarang juga ada ruang kelas di Indonesia yang dilengkapi dengan ini. Biasanya pakai OHP itu kan
layar ya, yang layar yang bisa diangkut, bisa digulung. Nah, itu. Nah, ini perbandingan metode pembelajaran yang pakai apa ya, PowerPoint ya, muridnya bisa melihat. Tapi yang sisi kanan, nah ini pembelajaran yang saat ini bisa belajar di rumah, bisa diakses lewat internet, bisa diulang-ulang ya, bisa diulang-ulang. Kalau yang kiri itu kan harus lihat, benar-benar lihat. Kalau terlambat ya akan tidak bisa mengikuti, tapi yang kanan itu bisa mengikuti sewaktu-waktu ya, sewaktu-waktu itu. Dan inilah yang perlu kita tangkap bahwa metode pembelajaran kita sekarang sudah harus berubah. Jadi mahasiswa Gen Z, nanti ada ini selanjutnya ini apa? Nah ini akhirnya ini ya, akhirnya kan transformasi digital ya, transformasi digital berkaitan dengan revolusi industri, revolusi mesin uap, tenaga listrik, telekomunikasi, komputasi ini sangat berkembang cepat, sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman ini untuk melakukan metode pembelajaran. Nah, kita sekarang di era industri 4.0, 4.0, jadi ya mau nggak mau, suka nggak suka, metode pembelajarannya juga harus mengikuti dampak positif dari revolusi industri 4.0 tersebut. Nah, ini tantangan abad 21, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang melihat seperti ini. Ini sering disampaikan dalam kampus Merdeka ya. Saya di Detaser ini ada dua kegiatan tentang kampus Merdeka ya, di Musamus sama di Umrah ya, Musamus Merauke dan Umrah Tanjung Minang. Jadi tantangan abad 21 ini juga akan merubah metode pembelajarannya. Ya ada persaingan sumber daya alam, ada perubahan ekonomi, ada kemajuan teknologi. Nah, yang sangat mempengaruhi adalah kemajuan teknologi, terutama teknologi komputasi, teknologi komunikasi, itu yang merubah teknik atau metode pembelajaran yang harus kita terapkan. Nah, ini sekarang Gen Z ya. Gen Z itu katanya sejak lahir, sejak balita itu sudah pegang HP ya, sudah melihat YouTube, sudah melihat sesuatu yang visual-visual. Mereka tidak membaca, tapi melihat YouTube yang ya misalnya teknik menggambar itu kan. Teknik menggambar, dia hanya melihat, oh caranya menggambar gitu, terus dia bisa tanpa ada diajari cara suaranya, seperti kita mungkin ngajari mahasiswa cara menggambar, misalnya kalau ada di teknik sipil misalnya atau arsitektur cara menggambar pondasi seperti ini. Nah, dia hanya lihat di YouTube itu bisa ya, bisa menerapkan ya. Bahkan saya punya anak yang masih umur 8 tahun itu ya, saya nggak tahu tiba-tiba dia membuat lukisan lukisan itu dapat dari mana? Dari YouTube gitu. Jadi sejak kecil itu sudah terbiasa dengan pembelajaran yang visual. Pembelajaran visual. Nah, itulah yang nantinya ya, sekarang kan banyak digencar-gencarkan pembelajaran daring ya. Saya nggak tahu di Universitas Buton ini ada program dalam Detasernya ada pembelajaran daring. Nah, itu kan salah satunya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali yang melihat YouTube, banyak sekali yang pakai Twitter. Nah, itulah yang metode teknologi yang sering digunakan oleh generasi Gen Z itu ya harusnya kita juga sebagai pengajar juga menggunakannya ya, sehingga mereka akan lebih familiar dengan apa yang sudah digunakan oleh mereka. Nah, ini akhirnya Gen Z ini
Ini teknik penyajiannya ini kalau zaman dulu saya mungkin ditulis ya. Ada Instagram, ada ini. Nah, sekarang dengan lambang-lambang ini ya mahasiswa sekarang sudah tahu, oh ini Facebook, oh ini ada burung Twitter, udah tahu semua ya. Jadi mungkin nanti di program teknik pembelajaran daring ya diajari seperti ini. Sehingga perlu ya mereka punya aplikasi atau teknologi yang sering digunakan, sehingga kita perlu strategi pembelajaran yang tepat untuk generasi post milenial ya. Post milenial. Nah, ini saya ambil dari UGM ya, yang ini. Jadi filosofi kegiatan belajar mengajar ya sekarang dosen itu transfer pengetahuan ya. Transfer pengetahuan, transfer nilai-nilai, transfer of value, menginspirasi, memotivasi, dan memberi contoh yang baik. Kalau zaman saya dulu hanya mengajarkan saja di depan kelas, ketemunya hanya di kelas ya. Sekarang dengan Pak dosen, kita bisa ketemu kapan saja ya, lewat dunia maya kan. Lewat akun Facebook-nya, kalau dosennya punya akun Facebook, lewat akun Twitter ya, bisa lihat status-statusnya, bisa lihat kegiatannya Pak dosennya. Kalau dulu kan nggak tahu ya. Dulu foto belum ada ya, fotografi juga belum ada, sekarang HP sudah dilengkapi dengan foto. Banyak yang datang ke sini, foto lagi di sini. Nah, itu kan akhirnya hal-hal itulah yang mengakibatkan kegiatan belajar itu berubah, ya. Filosofi kegiatan belajar itu berubah. Nah, ini penting juga peran dosen dari masa ke masa. Jadi zaman dulu, zaman tradisional, dosen itu sumber ilmu ya. Jadi dulu kalau cari ilmu itu hanya di 2 tempat, dengan Pak dosennya atau di perpustakaan. Di perpustakaan kadang bukunya hanya 2, misalnya mahasiswanya 50, kalau mau pinjam harus ngantri ya. Seminggu lagi datang, masih dipinjam, seminggu lagi datang. Nah, itulah bahwa dosen ada sebagai sumber ilmu, ya. Satu-satunya pusat informasi itu dulu. Tapi sekarang cari buku sangat mudah, bisa cari PDF, ya, jurnal sangat mudah, sehingga dosen sebagai motivator dan fasilitator saat ini. Bahkan ada yang bilang dosen sekarang sebagai penghubung linker, sebagai penghubung. Ini juga berperan juga jika ada program kampus merdeka, maka dosen-dosen yang punya link dengan industri, dengan link dengan apa yang dilakukan kegiatan itu, mungkin akan lebih mudah menjadikan mahasiswanya ikut kegiatan itu, karena dosennya punya banyak link, punya banyak link dengan industri, dengan praktisi, dengan wirausaha, dengan apa, nah itu kan akan lebih mudah menjalin kerjasama. Nah, ini barusan diluncurkan ya, panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, di awal saya bilang, misalnya saya sangat setuju karena editor itu lebih ke arah blended dan flip, karena di panduan buku ini memang diarahkan ini ya, diarahkan blended dan flip learning ini. Sebetulnya buku panduan ini sudah muncul di tahun 2019. Ini di tahun 2019 itu sudah, mungkin di pertengahan tahun ya, atau di awal tahun itu sudah keluar buku panduan ini ya. Cuma tidak ada tulisannya untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Cuman panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri ya, 4.0 ya. Intinya itu ya. Nah, di buku yang terbit tahun 2019 itu, buku panduan ini sebetulnya sudah diarahkan ke blended learning dan flip learning. Nah, saya menduga seandainya tidak ada pandemi ya, tahun ini tidak ada pandemi, mungkin belum ada yang, atau mungkin jarang ya, jarang sekali
dosen-dosen atau perguruan tinggi yang menerapkan pembelajaran daring. Pembelajaran daring. Meskipun sudah ada panduannya ini. Nah, tapi ternyata di awal tahun ada pandemi, sehingga mulai Maret April ya, kira-kira ya, Maret April tahun ini serentak seluruh Indonesia itu melakukan pembelajaran daring. Serentak pula mungkin seluruh Indonesia itu melakukan pembelajaran blended learning. Nah, serentak pula mungkin pembelajaran flip learning. Jadi seandainya tidak ada pandemi ya kemungkinan ya paling cepat itu ya semester ini. Banyak beberapa perguruan tinggi melakukan blended learning atau flip learning, itu pun tidak serentak ya, tidak serentak. Pembelajaran daring tidak serentak, tapi ternyata dengan adanya pandemi ini kita serentak dari Sabang sampai Merauke semuanya serentak melakukan pembelajaran daring. Bahkan di kami itu ada jurusan arsitektur, karena jurusan arsitektur itu ada studio ya. Ada studio yang biasanya dosen-dosennya itu enggan melakukan pembelajaran daring karena studio itu harus tatap muka. Itu pun ya harus terpaksa melaksanakan pembelajaran daring studio, sehingga ya akhirnya muncul inovasi-inovasi pembelajaran daring yang tepat untuk studio arsitektur. Jadi di buku panduan ini sudah diarahkan blended dan flip. Nah, sekilas tentang blended mungkin nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih banyak mendalami blended. Ya, blended itu kan intinya perpaduan. Blended itu kan gabungan ya, bauran. Jadi antara face to face ya dengan online. Nah, dengan pandemi ini akhirnya face to face-nya tidak dilakukan kan. Online akhirnya kan. Tapi sebetulnya di online pun ada face to face ya. Face to face-nya secara maya ya. Nah, seperti kita ini dengan Zoom ini kita sebetulnya ya tatap muka ini, tapi tatap muka secara maya. Jadi intinya adalah gabungan antara tatap muka dan online. Nah, di online-nya pun sendiri itu ya ada tatap muka juga seperti yang saat ini kita lakukan. Dan ini ada Pak Wes ya, ini yang sangat populer saat ini. Nah, ini memadukan antara tatap muka dan online. Jadi nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu juga sebetulnya online itu. Jadi menurut Pak Wes yang ruang belajar zaman now itu ya ada 4 ruang ini. Nah, pada saat kita pandemi yang ruang nomor 1 itu tidak dibuka kan, kita tidak boleh melakukan tatap muka. Akhirnya yang kebanyakan di tatap maya ini, tatap maya atau personal atau kolaborasi interpersonal. Mungkin semester lalu banyak dosen yang hanya merubah tatap muka menjadi tatap maya ya. Mungkin ya semester lalu ya. Karena ya masih mungkin belum paham mungkin belum mengenal, belum tahu mengenai blended learning ya. Jadi misalnya tatap mukanya harus 16 kali, maka melakukan Zoom-nya juga 16 kali misalnya. Jadi sebetulnya tidak seperti itu ya, di blended learning tidak seperti itu ya. Harus memanfaatkan ini ruang belajar 3 dan ruang belajar 4 ini. Ya nanti detailnya mungkin pertemuan kedua ya. Jadi intinya dalam pembelajaran online pun ada tatap maya. Kita harus memanfaatkan yang nomor 3 dan nomor 4 ini, dan sepertinya untuk saat ini ya baru mulai saja banyak dosen yang menerapkan mungkin di semester ini harus 16 kali pertemuan ya. Oh ternyata tatap mayanya hanya 6 kali saja, selebihnya belajar sendiri di ruang nomor 3 dan nomor 4. Nah kemudian mengenai flip ya, kalau flip itu sebetulnya hampir sama, ruang-ruangnya hampir sama, jadi mahasiswa diminta belajar sendiri di rumah, kemudian diajak diskusi, kemudian
cross check ya. Jadi dibalik ini ya. Kalau dulu mungkin kita dosen mengajarkan dulu, ini mereka suruh belajar dulu ya, belajar sendiri di rumah, kemudian diskusi dan kemudian cek ya dengan dosennya. Jadi ini sekilas gambaran dasar tentang dua metode kegiatan itu. Nah, mengapa di dalam pertemuan tadi yang di halaman kedua tadi ada teknik pembelajaran, saya masukkan juga teknik pembelajaran daring ya, karena nanti kita lihat di RPS-nya itu juga akan banyak sekali tentang media-media yang harus disajikan dalam pembelajaran dalam metode blended maupun flip. Nah, mungkin dari saya pengantarnya sekian dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini mungkin kita lebih banyak ke diskusi dan tanya jawab ya, terutama mungkin berkaitan dengan nanti pertemuan ke selanjutnya itu sampai 7 itu. Sekian dulu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, sebenarnya menarik sekali ya, maksudnya dinamika dan perkembangan mengenai metode pembelajaran yang disampaikan tadi sama Pak Wijanarka. Sebenarnya ada tantangan tersendiri juga sebenarnya dengan perkembangan teknologi, revolusi industri dengan media pembelajaran hari ini. Pak Wijanarka, mungkin ada sedikit informasi dari kami. Ini kan mungkin media pembelajaran ini aktivitas paling utama mungkin bagi kami bagi kita mungkin di dosen. Nah, sekarang kan peralihan dari luring ke daring yang tantangan terbesar sebenarnya bukan bagaimana menggunakan metode yang tepat, tapi bagaimana mengkondisikan situasi dengan tepat. Nah, di sini kan yang tantangan paling besar mungkin bagi kami, bagi mahasiswa kami juga itu jaringan internet, Pak. Jadi untuk daring itu ya itu jadi tantangan juga. Nah, sebenarnya bagaimana kemudian mensinergikan antara metode pembelajaran yang kira-kira ini tepat, walaupun dengan kondisi pertemuan atau misalnya pertemuan secara daring ini yang terbatas dan masih itulah masih kurang lah untuk mahasiswa kami. Barangkali itu untuk pembuka, Pak. Nanti selanjutnya mungkin ada teman-teman lain yang ingin berdiskusi mengenai materi yang Bapak sampaikan tadi. Oke, ya. Ya, baik, memang dalam kaitannya metode pembelajaran blended dan flip ya, itu kan pasti akan menggunakan daring ya, akan menggunakan teknik daring. Ya, yang menjadi problem memang yang pertama jaringan ya, jaringan. Dimana mungkin di daerah tempat jaringannya tidak. Nah, oleh karenanya kan di dalam pembelajaran daring ini kita tidak harus tidak diminta hanya memberikan tatap muka maya secara live kan, ya. Nah, itu kan kita harus merekamnya juga sehingga ya mungkin misalnya ini ya, kita pertemuan ini mungkin direkam ya, terus ada beberapa dosen yang di tengah-tengah jalan, di tengah-tengah acara ini jaringannya nggak bisa kan, nah nanti bisa lihat rekamannya ya, lihat di rekamannya itu. Jadi ya inilah salah satu teknik ya. Jadi pembelajaran ini harus direkam ya. Dosen harus membuat video pembelajaran ya. Kalau belum bisa membuat video pembelajaran ya diperbolehkan dengan istilah kalau di dalam beberapa pelatihan daring itu narasumbernya bilang kita bisa memulung ya. Jadi misalnya tentang pelajaran ekonomi, di YouTube sudah ada dosen dari mana mengajarkan tentang ekonomi itu, ya itu bisa di-share ke grup ya, ke grup mahasiswa kita ya. Ya memang dengan pembelajaran daring ini akhirnya kita
banyak grup ya, istilahnya grup WA ya. Jadi HP kita ya jadi tambah banyak grup WA ya. Saya sendiri di satu mata kuliah ini ada grup mata kuliah ini, kemudian grup konsultasi, itu banyak sekali. Nah, mungkin mengapa perlu daring, ya, perlu diunggah ke YouTube itu ya karena tadi disebutkan bahwa Gen Z itu sekarang lebih banyak lihat YouTube ya. Jadi kita ya mau nggak mau ini memang dosen harus punya channel YouTube ini. Channel YouTube supaya bisa dilihat oleh mahasiswanya, bisa dilihat kapan saja ya, bisa dilihat kapan saja. Di ruang 4 tadi kan ada Pak Wes itu ada 4 ruang itu. Nah itu mungkin ya. Jadi ya memang jaringan memang bisa menjadi kendala. Nah selain itu juga ini apa LMS ya, LMS universitas ya, LMS universitas yang biasanya pakai kan LMS model itu ya itu kan harus. Nah, saya nggak tahu di Universitas Muhammadiyah Buton ini dalam program data sharing ini ada dapat ini mengusulkan metode teknik pembelajaran daring ya? Oh, tidak ada Pak. Hanya ini aja media pembelajaran. Oh, tidak ada ya. Oh, ya, tidak ada lah. Kan ada teknik pembelajaran daring, teknik membuat video, itu nggak diusulkan ya? Tidak lulus Pak. Yang diusulkan ya. Oh, berarti mengusulkan tapi tidak ya? Ya. Ya, tapi jangan khawatir kan di YouTube itu banyak tutorial ya. tutorial bahkan guru SMP itu memberikan tutorial cara membuat teknik pembelajaran. Mungkin juga di Spada ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya NIDN itu bisa gabung ke Spada Kemendikbud ya. Itu kan ada teknik-teknik pembelajaran daring, teknik membuat video pembelajaran, nah itu bisa diikuti. Ya memang tidak semuanya harus bisa ya. Saya pun tidak semuanya bisa menerapkan metode pembuatan video ya. Ya yang perlu aja yang kira-kira perlu yang tepat ya untuk pembelajaran. Ya mungkin itu dari saya. Jadi memang jaringan memang jadi sesuatu yang penting ya untuk mendukung pembelajaran secara online ini. Gitu Pak. Ya, makasih Pak. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman dosen Universitas Muhammadiyah Buton ada yang ingin mengajukan pertanyaan seputar ya media pembelajaran dan perkembangan serta tantangannya tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Wijanarka. Ya Pak Samsul Rijal. Ya oke, terima kasih Bapak Moderator. Yang saya ingin tanyakan ini seberapa efektif. Suaranya hilang. Di unmute Pak Rijal. Pak Samsul, di unmute. Oke. Yang saya ingin tanyakan Pak, seberapa efektif metode pembelajaran atau model blended learning ini diajarkan atau diterapkan dalam pembelajaran di mahasiswa? Karena saya pernah baca sebuah jurnal penelitian di tahun 2020, pada saat di masa pandemi dia meneliti tentang kondisi psikologis mahasiswa yang belajar menggunakan sistem online. Dan di situ di jurnal penelitian tersebut memperlihatkan bahwa 70% hasilnya mahasiswa ingin agar pembelajaran online ini segera berakhir. Dan persentase yang kedua terbesar itu adalah mahasiswa merasa bosan dengan sistem pembelajaran online. Oke, kita tahu blended learning itu gabungan antara pembelajaran tatap muka, baik itu online ataupun di kelas, dan dengan pembelajaran penugasan atau belajar mandiri.
kita tahu karakter mahasiswa kita, mungkin tidak semua tapi sebagian karakternya itu, sedangkan kita mengajar di dalam kelas mereka tidak perhatikan, apalagi ketika mereka hanya diarahkan untuk menonton video atau materi. Saya rasa ini mahasiswa tidak akan melihat materi-materi yang kita berikan, walaupun melihat mungkin hanya sekilas saja, karena orientasi mereka mungkin bukan ke situ. Saya melihat ketertarikan di era saat ini, mahasiswa lebih tertarik kepada hal-hal yang berupa hiburan, nonton YouTube, main game, dan lain-lain. Jadi yang saya ingin tanyakan, adakah pendekatan-pendekatan atau metode-metode yang bisa kita lakukan sehingga penerapan pembelajaran blended learning ini di kalangan mahasiswa bisa efektif, selain menghasilkan pembelajaran yang bermakna, tujuan pembelajaran juga bisa tercapai dengan maksimal. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Samsul Rijal. Mungkin Pak Wijanarka, videonya masih terlambat. Oh, ketutup lah videonya, kepencet. Oke, memang ini jadi kendala ya. Ya, kalau kita melihat penelitian kan kita harus melihat juga populasi dan sampelnya itu dia melakukan penelitian di mana ya. Apakah secara general itu secara umum ya, sehingga mereka akhirnya memutuskan oh ini kurang efektif ya, atau hanya di kelasnya dia sendiri ya. Nah itu kan perlu kita tangkap lebih tepat gitu ya. Mungkin juga penelitian itu hanya di kelasnya dia atau mungkin di kampusnya dia. Kita nggak tahu di kampusnya yang lain ya. Ada satu di Spada itu ada juga narasumber yang dosen itu juga justru malah sebagian besar itu mereka lebih senang pembelajaran daring. Ada yang sebutnya seperti itu ya. Jadi ini tergantung juga pada objek yang mereka teliti ya. Nah yang jadi pertanyaan memang dalam blended ini kan tetap ada tatap muka ya. Tetap ada tatap muka ya. Tatap mukanya mungkin tidak tatap mukanya tidak seperti era yang lalu ya. Jadi masih kuliah, tatap mukanya dengan diskusi ya, dengan cara-cara diskusi. Ya memang ini jadi apa ya, ada bahkan pro dan kontra ya. Tapi dalam pandemi ini meskipun kita menerapkan blended, kita tetap belum bisa melakukan tatap muka ya. Belum bisa melakukan tatap muka. Dan nanti mungkin kalau sudah tidak ada pandemi, kita tetap bisa tatap muka ya. Misalnya 16 kali pertemuan, kita tatap mukanya hanya 5 atau 6 kali, selebihnya dilakukan secara daring gitu ya. Nah, itu kan yang saat ini sebagian besar dari kita, dari dosen belum melakukan hal itu ya. Semuanya itu yang sedang kita lakukan itu kan daring semuanya, daring semua. Tidak ada yang melakukan tatap muka ya, karena ya di era pandemi ini. Nah, mungkin nanti setelah di pandemi sudah tidak ada, nah dari 16 kali pertemuan mungkin hanya 6, itu kan 6 tatap muka, 6 ketemu di kelas ya. 6 ketemu di kelas, 6 ketemu di Zoom misalnya, 6 belajar sendiri. Nah, itulah yang kita sekarang perlu mengemasnya ya, mengemasnya. Dan juga saat bertemu di kelas pun ya seperti yang sudah saya bicarakan tadi di awal, mungkin mahasiswanya hanya lihat sekilas pembelajaran dosen itu sudah nggak tenang ya, karena ya ada riset yang menyebutkan bahwa orang mahasiswa Gen Z itu tingkat presentasinya hanya maksimal, tingkat konsentrasi untuk bisa melihat sesuatu itu hanya sekitar 7 menit, 8 menit gitu. Jadi kalau kasih kuliah tatap muka dalam waktu 1 jam, 2 jam, ya kemungkinan mereka juga akan sudah bosan juga.
Itu mungkin dari saya. Memang ini yang jadi pertanyaan memang bagaimana dan nanti di pertemuan berikutnya bagaimana kita akan cara menghidupkan blended ini sehingga mahasiswa itu justru akan lebih tertarik dengan pembelajaran sistem blended atau flipping. Jadi itu mungkin jawaban dari saya ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi untuk sesi ini? Silakan. Pak Rizal mungkin ada tanggapan mengenai penyampaian Pak Wijanarka tadi? Oke, terima kasih. Saya sedikit menanggapi jawabannya. Ya, saya sedikit meluruskan tentang penelitian yang jadi rujukan itu dilakukan oleh seorang dosen di sebuah universitas dan meneliti mahasiswanya bagaimana sih kondisi psikologis mahasiswa tersebut ketika diterapkan pembelajaran daring ini. Dan memang penelitian ini tidak bisa kita generalisasi bahwa semua mahasiswa di seluruh Indonesia merasakan hal yang sama. Mereka dalam penelitian itu kan persentase yang tertinggi mahasiswa 70% ingin agar pembelajaran daring dihentikan, dan persentase yang kedua dia merasa bosan. Dan hal yang sama ketika saya tanyakan kepada mahasiswa saya tanyakan bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran online, senang atau ini suka atau tidak. Respon mereka kebanyakan mereka bosan, karena memang intinya saya lihat pembelajaran yang berkesan itu ketika terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik dalam satu ruangan. Nah, dan selanjutnya yang belum terjawab dari pertanyaan saya itu tentang ini. Ketika kita nanti misalnya ketika blended learning ini diterapkan, misalkan pertemuan tatap muka 6 kali, Zoom 6 kali, dan penugasan sebanyak 6 kali. Kita lihat karakter dari mahasiswa, walaupun tidak semua, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya kita mengajar di kelas saja mereka kurang perhatikan. Kita berikan tugas, pada saat tatap muka di kelas mereka tidak kerjakan. Bagaimana lagi dengan mereka ketika mereka diberikan tugas hanya melalui WA atau apa, diberikan materi saja, apakah mereka ini benar-benar mempelajari materi yang kita berikan, dan pendekatan-pendekatan apa sih yang bisa kita lakukan ini sebagai seorang pendidik untuk mengukur efektivitas pembelajaran blended learning ini, karena pastinya untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran kita harus melakukan evaluasi. Nah, blended learning ini kalau seperti yang dikatakan tadi mungkin akan diterapkan. Jadi seperti apa sih evaluasi-evaluasi yang perlu dilakukan untuk mengukur kecapaian melalui blended learning ini, dan pendekatan-pendekatan apa saja yang bisa kita lakukan ketika metode blended learning ini masuk pada fase memberikan tugas melalui WA saja, atau apa memberikan materi melalui WA atau disuruh belajar mandiri. Kita lihat karakter dari sebagian mahasiswa ini, mereka memang harus dipaksa belajar. Kalau hanya sekedar diberikan tugas untuk belajar mandiri, saya rasa ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita sebagai seorang pendidik. Nah, pertanyaan saya, pendekatan apa saja yang bisa kita terapkan, metode pendekatan, dan teknik evaluasi apa yang nanti tepat untuk mengukur ketercapaian dari blended learning ini? Terima kasih. Oke, baik ya. Jadi ya memang itu yang nanti akan kami sampaikan ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Itu yang akan kami sampaikan ya. Ya memang saya menanggapi tadi karakter mahasiswa ya. Nah sekarang memang beberapa perguruan tinggi itu punya semacam pusat kajian inovasi ya. Ya semacam pusat kajian inovasi akademik gitu lah. Jadi mereka itu tapi belum semuanya ya. Mereka itu bertugas
mengkaji ini, mahasiswa angkatan sekian itu kira-kira karakternya seperti apa ya? Karakternya seperti apa, kemudian mereka lebih senang belajar seperti apa, itu dikaji ya. Sehingga akhirnya mereka menyimpulkan, kemudian dipublish ke para dosennya. Pak dosen, ini angkatan 2020 itu senangnya pembelajarannya seperti ini. Nah, sekarang sudah ada hal seperti itu ya. Sekarang sudah ada hal seperti itu di tingkat universitas itu, beberapa universitas sudah mengadakan seperti itu. Jadi ketika mahasiswa baru, misalnya yang angkatan 2020 ini ya, nah itu mereka dikaji ya, oh mahasiswa kami itu karakternya seperti ini, mereka suka pembelajaran ini, mereka suka dengan ini, nah itu diinformasikan ke bapak-bapak dosen pengampunya ini, sehingga diharapkan nanti para dosennya itu melakukan metode yang tepat ya, melakukan metode yang tepat. Ya memang itu akhirnya tidak semua universitas melakukan hal itu ya. Nah, mungkin kita bisa di awal-awal semester itu kita melakukan survei kecil ya, seperti yang pernah dilakukan yang pernah dilakukan di salah satu narasumber di Spada itu, dia di awal kuliah dia melakukan survei awal dulu ya. Kalian suka dengan pembelajaran daring yang seperti apa? Kalian suka dengan media pembelajaran yang seperti apa? Gitu kan. Nah, dari informasi narasumber tersebut ternyata mahasiswa yang dia ampu itu lebih suka dengan media pembelajaran whiteboard animasi misalnya. Nah, whiteboard animasi yang tahu kan, yang membuat seperti di papan tulis pakai tulisan itu. Nah, itu kebanyakan mereka lebih suka justru videonya yang seperti itu. Nah, makanya tim dosennya akhirnya membuat video-video pembelajaran dengan cara itu. Ya memang ini perlu inovasi ya bagi para dosen ya, perlu inovasi, perlu kreativitas. Kita harus tahu karakter yang mahasiswa kita itu seperti apa, sukanya apa ya, pembelajaran yang bagaimana. Kalau kuliah tatap muka itu yang seperti apa? Ya saya pernah dengar juga bahwa mata kuliah yang dilakukan secara tatap muka, tatap maya dengan Zoom, seperti webinar itu. Jadi dosennya presentasi terus ngasih PowerPoint itu ya, ada yang pernah melakukan survei itu ya mahasiswanya bosan juga ya, melakukan bosan juga seperti itu. Jadi ya mungkin ya kalau jadi seandainya hanya 1 jam Zoom, ya mungkin sebaiknya ya dosennya hanya presentasi 10 menit saja. Setelah itu ya dilakukan diskusi. Jadi dalam Zoom itu ya kita lebih banyak melakukan diskusi, tidak memberikan materi. Ya, tapi kembali lagi ya, kita memang harus tahu karakter dari mahasiswa kita masing-masing ya. Salah satu caranya mungkin ya dengan tadi di survei awal, di semester awal itu ada survei kecil ya kepada mahasiswanya, atau mungkin di tingkat universitas punya semacam pusat studi, pusat kajian inovasi pembelajaran itu, yang tugasnya dia mencari tahu. Jadi dengan pusat inovasi pembelajaran itu, tiap angkatan itu beda-beda, bisa mengetahui angkatan ini senangnya metode pembelajaran seperti ini, tiapnya media pembelajaran seperti ini. Jadi itu yang harus dicari tahu. Jadi mungkin itu juga salah satu langkah ya untuk mendukung pembelajaran blended dan pembelajaran flipped. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, untuk Pak Rizal mungkin barangkali nanti untuk lengkapnya di proses selanjutnya, mungkin pada sesi selanjutnya. Mungkin selanjutnya ada tadi Pak Fahmil mau bertanya. Pak Fahmil silahkan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Apakah saya dengaran? Ya, kedengaran Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pemateri yang kami hormati, Bapak pemateri yang kami hormati dan rekan-rekan saya tadi menyimak bahwa ada filosofi yang sedikit berubah terkait proses pembelajaran.
Untuk itu, mohon izin Bapak Moderator, Bapak pemateri, saya akan menanyakan hal ini. Jadi, saya menyimak tadi bahwa filosofi yang bergeser tersebut adalah proses pembelajaran saat ini, itu filosofinya adalah merupakan transfer pengetahuan, transfer nilai, menginspirasi, memotivasi, dan memberi contoh yang baik. Tadi juga saya menyimak bahwa fokus siswa atau kok berhenti? Videonya berhenti? Jaringannya mungkin Pak. Ya ini tantangan juga kita sih Pak. Nah, ini tantangan ini. Tidak hanya di kami pun seperti ini. Kadang ya waktu Zoom itu ada mahasiswa tanya hilang terus. Iya. Ada juga yang datang apa? Saya Zoom jam sekian. Ada yang WA. Pak tunggu Pak, saya lagi cari kuota. Beli kuota itu. Halo? Oh, paham. Ya. Ya lanjut Pak. Mohon maaf, tiba-tiba hilang jaringan. Mungkin ini juga salah satu kendala yang disebutkan Bapak Moderator tadi. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, saya melanjutkan kembali pertanyaan saya. Jadi, salah satu atau bagian dari filosofi yang bergeser tersebut adalah mengenai pembelajaran itu merupakan atau di dalam proses pembelajaran terjadi transfer pengetahuan, transfer nilai-nilai, menginspirasi, memotivasi, dan memberi contoh. Nah, kaitannya dengan fokus mahasiswa yang berkurang, Bapak, saya ingin menanyakan bahwa pada proses pembelajaran blended maupun flipped learning, dikala proses tatap muka antar dosen dan mahasiswa itu yang sudah sangat tereduksi, bagaimana kiat-kiat yang bisa kita tempuh untuk tetap menjalankan fungsi ini? Itu saja mungkin yang saya tanyakan, Pak. Terima kasih. Maksudnya fungsi tatap mukanya ya? Fungsi transfer nilai. Jadi fungsi dosen dalam hal transfer nilai, dalam hal menginspirasi, dalam hal memotivasi, dan memberi contoh yang baik pada saat tatap muka yang terbatas, Pak. Terima kasih. Ya, itu memang jadi tantangannya bagi para dosen ya. Gimana kita bisa menginspirasi para mahasiswanya supaya akhirnya ya terjadi transfer nilai itu ya. Tadi sudah di awal saya sudah menyebutkan bahwa sekarang ada yang bilang juga dosen itu sebagai penghubung ya, sebagai link ya. Nah ini mungkin juga tantangan bagi kita ya. Mungkin kita sebagai dosen juga harus cari tahu atau banyak mencari link ya, mencari link sehingga ya kita akhirnya bisa mendapat tambahan ilmu kan, tambahan nilai dari para yang kita link itu, sehingga mahasiswa bisa terinspirasi dan termotivasi. Ya contohnya kalau di arsitektur misalnya, di sana ada prodi arsitektur ya? Teknik ada ya? Teknik hanya teknik sipil Pak. Oh teknik sipil ya, misalnya teknik sipil ya, teknik sipil misalnya dosennya itu punya banyak link, kan teknik sipil mungkin lulus jadi insinyur kan, jadi engineer. Nah, karena dosennya banyak link, dia kenalannya banyak engineer, ya boleh kan suatu saat diajak kuliah bersama dengan para engineer itu didatangkan, sehingga mereka akan terinspirasi. Oh kalau mau jadi engineer itu seperti ini misalnya. Saya dulu waktu kuliah di arsitektur, beberapa teman saya dan beberapa teman itu senang kalau dalam seminar ya. Seminar itu pembicaranya praktisi arsitek. Ya. Jadi benar-benar arsitek, dia punya karya. Kalau arsitek kalau presentasi itu kan, ini karya saya tahun sekian, kliennya ini. Nah, itu bisa menjadi memotivasi. Ya. Bahkan mungkin ilmu-ilmunya itu tidak pernah diajarkan di dalam kuliah ya. Nah itulah yang salah satu tantangan bagi kita untuk
memotivasi mahasiswa ya, salah satunya dengan cara apa ya menjalin kerjasama link itu ya. Mungkin salah satunya ini ya, kalau ini kan tanggal 29 ini ada Simliptakmas ya. Simliptakmas penelitian itu, nah dalam penelitian terapan itu kan harus kerjasama dengan mitra ya, harus kerjasama dengan mitra, entah itu mitra pembuat kebijaksanaan atau mitra industri. Nah itulah salah satu cara dosen menjalin kerjasama dengan para mitra itu, sehingga dosennya juga punya banyak mitra, sehingga banyak link ya, sehingga itu bisa menjadi memotivasi ya, bisa memotivasi para muridnya bila ia ingin misalnya menjadi peneliti, ingin menjadi praktisi ya. Itu mungkin salah satu cara ya. Mungkin ada juga cara lain ya, cara lain yang diterapkan oleh beberapa dosen yang lainnya. Saya hanya bisa jawab itu, Pak Hafi. Ya. Ya, oke, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan atau yang di-share barangkali? Ya, Pak Didin, silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas kesempatan yang kepada saya. Suara saya kedengaran Pak? Ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada pemateri, izinkan saya untuk langsung bertanya Pak. Jadi pertanyaan saya Pak, tadi saya sudah sempat menyimak materinya, tapi ini ada beberapa yang belum saya pahami Pak. Yang pertama itu, saya belum bisa membedakan antara ini pembelajaran blended learning dan flipped learning. Karena selama pembelajaran online ini Pak, saya juga sudah melakukan pembelajaran online dengan media YouTube, tapi saya belum bisa memilah apakah pembelajaran saya ini masuk di blended learning atau flipped learning. Atau bisa jadi apakah blended learning ini bagian dari flipped learning atau sebaliknya Pak. Ya, mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Ya, jadi intinya ya kalau dikontekkan dengan konsepnya Pak UAS tadi ya, yang ada 4 ruang itu ya semuanya bisa digunakan untuk blended maupun untuk flip ya. Jadi intinya itu kan flip juga bisa disebut blended ya, flip bisa disebut blended karena blended itu kan bauran kan. Intinya blended itu kan bauran, campuran ya, campuran antara tatap muka dan online ya. Nah sementara kalau flip itu kan dibalik ya, mungkin dibalik ya, jadi tidak tatap mukanya dulu ya, jadi mahasiswa suruh belajar sendiri-sendiri, baru diajak diskusi ya, baru diajak diskusi ya. Itu pun bisa dilakukan di dalam blended ya, itu pun bisa dilakukan di dalam blended. Mungkin contohnya misalnya pertemuan pertama, misalnya kan pertemuan pertama dosennya tidak tatap muka, dia ngasih materi pembelajaran misalnya di LMS modelnya ya, dia ngasih kisi-kisinya. Nah pelajaran keduanya, pertemuan berikutnya tatap maya misalnya. Nah itu dilakukan diskusi, itu juga bisa ya. Jadi memang ya apa ya, maksudnya kadang bisa sama, kadang bisa tidak ya antara blended dan flip itu ya. Tapi intinya adalah kalau blended itu kan bauran ya, campuran. Cara menyampurnya bisa dengan cara flip kan, bisa seperti itu ya. Nah kalau flip ya bisa disebut bisa flip juga blended juga kan, ada online-nya juga. Jadi itu merupakan flip itu merupakan apa penjabaran ya dari blended itu. Itu Pak jawaban saya Pak. Baik Pak. Ya insya Allah bisa Pak. Oke Bapak Ibu, masih ada yang ingin didiskusikan barangkali? Oke. Karena jadwal kita masih ada sampai 6 sesi lagi, jadi tiap-tiap sesi itu akan lebih intens tadi
seperti jadwal yang kemudian di-share sama Pak Wijanarka tadi. Ini akan ada tahap-tahapnya, mulai dari blended, kemudian nanti kita praktek, kemudian nanti flipped learning, kemudian kita praktek lagi sampai ke evaluasi pembelajaran. Mungkin nanti akan lebih banyak diskusi dan kemudian praktek di tiap sesi yang itu. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau diskusikan? Mungkin hanya permintaan Pak Moderator. Oh iya, silakan Pak Fahmil. Ini Pak, sedikit permintaan, kalau boleh, apakah kami bisa di-share materinya Pak? Oh ya bisa, di sini saya sampaikan ya. Ya bisa. Iya, agar kami mempersiapkan diri sebelum proses atau pertemuan-pertemuan selanjutnya sudah belajar duluan, supaya diskusinya bisa jadi lebih menarik Pak. Sebelum mulai saya share dulu ya. Ya, boleh juga Pak, boleh juga Pak. Ya, langsung penerapan flipped learning-nya Pak. Ya. Iya Pak, makasih. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Anwar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wijanarka selaku Detaser, alhamdulillah kami sudah diberi pengantar tentang tapi dalam hal ini kami berharap walaupun di tujuan akhir kegiatan ini adalah menghasilkan semua peserta itu bisa menerapkan blended dan flipped learning. Tapi kami minta juga Pak kalau bisa, walaupun waktu kita mepet dan mungkin masih ada waktu, kalau bisa disisipkan dengan metode pembelajaran yang student center learning, karena di student center learning ini ada 9 item, terutama yang di DL atau discovery learning itu sangat dibutuhkan sekali. Bagaimana pembelajaran itu difokuskan pada informasi yang tersedia, itu punya hubungan erat dengan blended. Terus di self direct learning itu ada SDL. SDL itu juga sangat penting Pak untuk diterapkan bahwa mahasiswa itu betul-betul sudah mandiri, sehingga dari 9 item SCL ini, dari small group discussion atau role play dan seterusnya sampai di cooperative learning dan seterusnya itu Pak, kami mohon ada collaborative learning juga itu kami mohon diarahkan juga seperti apa untuk sehingga setiap peserta atau dosen yang mengikuti program kegiatan ini bisa minimal mensosialisasikan ke mahasiswa bahwa seperti inilah metode SCL, metode blended learning sama flipped learning. Dari kami berharap bahwa kegiatan ini kami langsung setelah mengikuti kegiatan ini kami langsung terapkan ke mahasiswa, minimal memperkenalkan bahwa seperti inilah model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Buton. Terima kasih Pak. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin saya tanggapi ya. Ya nanti bisa Pak. Memang kalau dilihat di programnya ini kan ada SCL, ada PBL ya. Yaitu awalnya saya ingin menyampaikan seperti itu ya awalnya ya. Tapi kalau setelah saya lihat di tornya itu langsung langsung blended ya dan flip ya. Ya mungkin nanti pertemuan kedua sebelum ke blended saya mau memastikan ini dulu ya. Seperti apa SCL, PBL itu dulu. Itu Pak mungkin dari saya Pak. Bisa aja Pak. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu atau barangkali kita cukupkan untuk hari ini. Sekaligus barangkali saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk sesi kedua materinya blended learning itu di hari Jumat di jam yang sama.
hanya saja hitung-hitungan kami dengan kondisi hari ini, sebenarnya ini Pak Wijanarka untuk informasi, kami ini sudah masuk waktu zuhur. Nah, jadwal selanjutnya di sesi 2 itu kan Jumat tanggal 30 Oktober 2020. Mungkin penawaran saja Pak, mungkin kita bisa mulai lebih awal sehingga kita tidak mepet di sholat Jumat di hari Jumat nanti Pak. Kalau boleh Pak. Oh bisa. Saya lihat, ini barusan saya lihat jadwalnya tanggal 30 ya? Iya, tanggal 30 Tanggal 30 Oktober itu. Saya hanya satu kegiatan saja ini di UMB ini. Bisa lebih awal ya? Oh iya, mungkin kita mulai jam 9 waktu Indonesia Barat barangkali Pak. 9 WIB ya? Oke. Iya, 9 WIB berarti sekitar jam 10 di sini Pak. Oh ya. Biar ini maksudnya diskusinya agak panjang, tidak terlalu mepet juga sama waktu sholat Jumat di hari Jumat. Ya, bisa Pak. Ya makasih Pak. Oke Bapak Ibu, masih ada atau nanti jadwal kami share setelah ini kami akan share absensi sekaligus jadwal selanjutnya tanggal berapa dan jam berapa. Mungkin sebelumnya kami tutup, jadi terima kasih Pak Wijanarka. Jadi banyak catatan saya nih. Jadi insya Allah nanti mungkin di diskusi-diskusi kita selanjutnya. Jadi ini menarik sebenarnya. Perkembangan termasuk mungkin tadi curahan mengenai perilaku mahasiswa dalam pembelajaran. Ya oke. Terima kasih Pak Wijanarka, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Wijanarka yang saya hormati, terima kasih untuk waktunya hari ini. Bapak Ibu dosen, terima kasih untuk secara aktif bergabung di data share hari ini. Insya Allah kita akan ketemu di hari Jumat jam 10.00 waktu Indonesia Tengah atau jam 9.00 waktu Indonesia Barat. Kami tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bismillahi fi sabilil khair, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wijanarka. Oke, makasih. Saya live ya. Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu sudah bisa lakukan absensi di kolom chat, ada link untuk absen, silakan mengisi, dan di akhir absensi ada jadwal selanjutnya. Hari apa? Jadi untuk jadwal selanjutnya insya Allah hari Jumat tanggal 30 Oktober itu kita mulai di jam 10 pagi. Jadi biar agak lebih tidak terlalu mepet sama sholat Jumat. Nanti untuk link Zoom dan lain sebagainya akan kami share beberapa jam sebelum kegiatan. Terima kasih. Gimana ini? Kecamatannya Pak Rizal. Pak Rizal di posisi di mana nih Pak? Pak Rizal pakai sarung ya? Bahaya.